Shalom saudaraku, pada hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang baik, sebab kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat dengan-Mu, menikmati
berkuasa bagi kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, glory bagimu, hosana bagi namamu, Bapa yang selalu ada bagi setiap kami. Ditinggikan, dimuliakan namamu, Yesus. Bekerja dan berkaryalah Engkau dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Apapun yang kami alami saat ini, Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Bertata
Hidup kami indah bersamamu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus.
puji Tuhan, shalom, haleluya, haleluya. Harapan dan doa saya, jemaat CWS Gatot Subroto Kota Medan tetap semangat, tetap bersukacita dalam situasi COVID-19 ini. Amin. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Buka hati, buka hidup kita, izinkan Roh Allah berkarya hari ini, dan ajak umat Tuhan, ajak keluarga, mari kita akan fokuskan kehidupan kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur buat hari ini, hari yang berkualitas kami dengan Tuhan. Waktunya ya Allah, ya Aba, ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pengurapan Tuhan atas umat Allah yang mendengarkan firman ini. Pengurapan Tuhan atas hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Terima kasih. Berfirmanlah ya Allah, jadikan kami umat Tuhan, jadikan hamba-hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tetap semangat, tetap bersukacita, karena Tuhan selalu nyatakan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Hari ini, saat ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema yang luar biasa, kesetiaan. Amin. Dalam Amsal pasal 19 ayat 22 bagian B, sifat yang diingini oleh seseorang, sifat yang diharapkan di dalam kehidupan seseorang adalah kesetiaannya. Amin. Setia kepada Tuhan, setia kepada gerejanya, setia kepada keluarganya, setia kepada pasangannya. Intinya Tuhan mau dalam kehidupan kita, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kesetiaan. Amin. Bapak Ibu buka hati, izinkan Roh Allah, izinkan Roh Kudus berkarya saat ini. Kita akan belajar dari seorang pribadi, yang memiliki kesetiaan. Kesetiaannya itu membawa dia kepada satu posisi yang luar biasa. Siapa dia? Yusuf. Bersama dengan saya, kita buka kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 41. Perhatikan jemaat yang diberkati, kitab Kejadian pasal 41 ayat 43 dan 44 berkata demikian. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seorang pribadi yang bernama Yusuf. Yusuf kita tahu semua latar belakang kehidupannya. Dia bukan orang-orang dari istana. Dengar baik ini, dengar baik. Tetapi kesetiaan Yusuf menghasilkan Yusuf berada di sebuah posisi yang luar biasa, di mana orang-orang sangat menghargai, orang-orang sangat menghormati pribadi Yusuf. Dengan kata lain apa? Di balik kesetiaan Yusuf ada berkat yang Tuhan siapkan. Di balik kesetiaan kita umat Allah ada satu berkat, ada janji Tuhan yang kita bisa terima, kita akan alami. Dengar baik Bapak Ibu yang diberkati, mari menjadi pribadi-pribadi yang memiliki apa? Kesetiaannya. Mari jadi suami, mari jadi istri, mari jadi hamba Tuhan, mari jadi umat Tuhan yang memiliki kesetiaan. Amin. Saya tidak panjang lebar akan membahas apa itu kesetiaan. Tidak. Tetapi saya akan membawa umat Tuhan saat ini. Saya akan mengajak umat Tuhan memiliki pengertian-pengertian yang luar biasa untuk memahami bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang setia. Bagaimana pribadi kita, suami, istri, anak-anak, bagaimana kita umat Tuhan, bagaimana kita hamba Tuhan bisa memiliki kesetiaan. Dan kesetiaan itu akan membawa perkenanan Tuhan yang luar biasa. Amin. Senyum dulu. Jangan terlalu tegang, senyum dulu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan,
apa yang dilakukan oleh Yusuf, sehingga Yusuf bisa menjadi pribadi yang setia. Jemaat, apa yang dilakukan Yusuf, apa yang Yusuf lakukan, itu yang akan kita pelajari. Apa yang dilakukan Yusuf dalam kehidupannya, sehingga Yusuf mengalami perkenanan Tuhan, sehingga Yusuf mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, dengar baik. Dengar baik. Kalau kita mau hidup dalam kesetiaan, mari kita hidup dalam proses Tuhan. Amin. Kesetiaan itu bisa kelihatan, kesetiaan itu bisa ada hasil, kesetiaan itu terjadi di dalam proses-proses hidup yang Tuhan izinkan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik. Mau mengalami kesetiaan, mau memiliki kesetiaan, dengar baik-baik ini. Maulah hidup di dalam proses-proses Tuhan. Amin. Mau hidup dalam proses Tuhan. Kalau kita membaca dalam pasal 37 ayat 24 dan seterusnya, bagaimana seorang pribadi yang bernama Yusuf, dia dibuang oleh keluarganya, Yusuf dijual oleh keluarganya. Dengar baik, Yusuf tidak protes. Yusuf tidak protes, dengar jemaat. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, Yusuf dijual oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya. Bapak Ibu, tapi dalam semua proses itu, Yusuf tidak protes, Yusuf tidak berontak, Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Karena Yusuf tahu ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memberkati. Bapak Ibu, apa cukup sampai di situ? Tidak. Ingat waktu Yusuf berada di rumah Potifar, apa yang Yusuf alami? Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Dengar ini, dengar ya. Yusuf mengalami proses Tuhan, tidak hanya dibuang, tidak hanya dijual, tetapi Yusuf difitnah. Dengar ini. Apa sampai di situ? Tidak. Yusuf masuk penjara. Yusuf di penjara. Cukup sampai di situ? Tidak. Dengar baik-baik. Dalam Kejadian pasal 40 ayat 23, Yusuf dilupakan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kalau kita mau memiliki kesetiaan yang luar biasa, sehingga kesetiaan kita menghasilkan berkat yang luar biasa, kesetiaan kita menghasilkan perkenanan dari Tuhan. Yang pertama, ingat baik-baik, maulah hidup di dalam proses-proses Tuhan. Jangan berontak, jangan mengeluh. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, apa yang Tuhan izinkan kita alami, apa yang Tuhan mau kita lakukan, ikuti proses itu tanpa berontak. Ikuti proses itu, karena di dalam proses itulah akan diuji kesetiaan kita, akan dilihat kesetiaan kita. Apakah dengan situasi COVID-19 lalu suami-suami mengeluh, istri-istri mengeluh, hamba-hamba Tuhan mengeluh? Jangan. Tetaplah mau hidup di dalam proses-proses Tuhan. Saya percaya Yusuf mengalami berkat Tuhan. Jemaat dan saya, rekan hamba Tuhan, kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Jika apa? Jika kita mau hidup di dalam proses-proses Tuhan itu. Amin. Kesetiaan. Kesetiaan itu akan dilihat waktu kita bisa masuk dalam proses Tuhan dan kita mengalami kemenangan. Waktu kapan? Waktu kita mau tanpa berontak. Kita mau hidup di dalam proses-proses Tuhan itu. Amin. Ingat, Yusuf dibuang oleh keluarganya. Bapak Ibu, Yusuf dijual oleh keluarganya. Jemaat yang diberkati, Yusuf difitnah. Sampai di situ? Tidak. Yusuf harus dipenjara. Yusuf dilupakan. Tapi dengar baik-baik, di dalam kesetiaannya Yusuf tahu ada Allah yang menyertai, ada Tuhan yang memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, milikilah kesetiaan itu. Mau hidup dalam proses Tuhan, sadarilah ada Tuhan yang menyertai.
Dia Allah-Allah yang setia, Dia Allah-Allah yang adil, Dia Allah-Allah yang bertanggung jawab. Yang harus kita lakukan apa? Mari tetap setia. Sesulit apapun hidup, tetaplah setia dengan panggilan Tuhan. Sesulit seberat apapun tantangan masalah, tetaplah setia dengan imanmu. Tetaplah percaya. Seberat apapun badai, tetaplah setia kepada Yesus. Tetap setia pegang iman bahwa Yesus tidak akan membiarkan hidup kita. Yesus akan mengangkat kehidupan kita. Yesus akan menyatakan kemuliaan di dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat yang diberkati, Bapak Ibu yang diberkati. Yang kedua, dengar baik-baik. Kalau ingin memiliki kesetiaan, kalau ingin melihat kesetiaan kita mengalami perkenanan Tuhan, kalau ingin lihat kesetiaan kita hasilnya kita mengalami kemenangan, mengalami berkat yang luar biasa. Yang pertama, kita mau hidup di dalam proses Tuhan. Yang kedua, dengar baik-baik. Orang-orang yang memiliki kesetiaan adalah orang-orang yang mau hidup di dalam prinsip-prinsip kebenaran firman. Amin. Kesetiaan kita diuji oleh Allah dengan cara apa? Apakah kita tetap punya kesetiaan waktu kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan hidup, waktu kita diperhadapkan dengan cobaan-cobaan hidup, waktu kita diperhadapkan dengan badai-badai kehidupan? Apakah kita tetap bisa berdiri atas kebenaran firman Tuhan atau tidak? Tapi hari ini saya mau katakan, jika jemaat mau mengalami kemenangan, jika jemaat mau memiliki kesetiaan itu, jika jemaat ingin melihat kesetiaan akan membawa kita kepada kemenangan, kepada berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Mari yang kedua, mari jemaat, mari kita mau hidup di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya akan mengajak kita membaca bagian firman Tuhan dalam Kejadian 39. Lihat baik-baik. Kejadian 39. Perhatikan baik-baik. Ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan bilang apa? Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9, perhatikan. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Wow, Bapak Ibu, orang yang punya kesetiaan, kehidupannya dibangun atas dasar apa? Prinsip kebenaran firman Tuhan. Bukan berdasarkan keuntungan pribadi, bukan berdasarkan kesenangan pribadi, tetapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yusuf tahu itu godaan, Yusuf tahu itu cobaan. Dengar baik-baik, Yusuf punya kuasa di rumah itu, Yusuf punya otoritas di rumah itu. Tetapi dengar baik-baik, orang-orang yang memiliki kesetiaan, poin pertama, sudah melalui proses-proses hidup, sehingga membawa kita kepada apa? Berani berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Tidak ada kompromi dengan dosa, tidak ada kompromi dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, situasi COVID-19, mari jangan kompromi dengan situasi-situasi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari sesulit apapun tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Seberat apapun badai hidup, tetap pegang firman Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati Yusuf, Tuhan yang sama menyertai dan memberkati seluruh keluarga besar CWS Gatot Subroto, Kota Medan. Amin. Jemaat, izinkan Tuhan berkarya. Suami-suami, mungkin kita menghadapi pekerjaan yang sulit. Mungkin ada gaji yang harus dipotong.
pendapatan berkurang, tetap pegang prinsip firman Tuhan. Ibu-ibu, istri-istri, mungkin sudah banyak yang mulai mengeluh, tetapi hari ini tetaplah berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya terlalu yakin dan percaya kita punya Allah-Allah yang setia. Kita punya Allah-Allah yang luar biasa. Pastor Daniel, mari tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang ketiga, bagaimana kesetiaan Yusuf membawa pribadinya mengalami kemenangan, mengalami berkat yang luar biasa. Yang ketiga, dengar baik. Orang-orang yang punya kesetiaan adalah orang-orang yang hidup dalam prinsip kasih ilahi. Amin. Saya mempelajari Yusuf bisa mengalami kesetiaan yang membawa kepada berkat yang luar biasa yang Tuhan izinkan. Tidak hanya Yusuf berani hidup dalam proses Tuhan, tidak hanya Yusuf berani hidup dalam prinsip firman Tuhan. Yang ketiga, Yusuf berani hidup dalam prinsip kasih ilahi. Amin. Kadangkala situasi keadaan membuat kita kecewa. Kadangkala orang sekitar kita membuat kita kecewa. Bagaimana kebencian itu bisa datang, bagaimana sakit hati itu bisa datang, bagaimana kekecewaan itu bisa datang. Dengar baik-baik ini, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Orang-orang yang setia, kasih ilahi yang berkuasa atas dirinya. Amin. Ingat Yusuf. Siapa yang buang Yusuf? Keluarganya, saudaranya. Siapa yang jual Yusuf? Keluarganya, saudaranya. Dengar baik. Tapi kebenaran firman Tuhan berkata dengan jelas, dengan luar biasa. Bapak Ibu jemaat, dengar ini. Dengar baik-baik. Dalam Kejadian 45, saya akan membaca buat kita. Kejadian 45. Perhatikan baik-baik. Ayat 3-5 berkata demikian. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendoakan kamu." Bapak Ibu jemaat yang diberkati, Yusuf tidak kecewa, Yusuf tidak membenci, Yusuf tidak sakit hati, Yusuf tidak membalas semua tingkah laku, semua cara-cara dari keluarganya. Justru Yusuf katakan apa? Mari mendekat. Dengan kata lain apa? Yusuf menerima, Yusuf memaafkan, Yusuf melupakan, Yusuf mengasihi, bahkan Yusuf memberikan yang terbaik kepada keluarganya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, milikilah kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan di dalam perkenanan akan membawa kita kepada berkat-berkat yang luar biasa. Kesetiaan kita akan membawa kepada satu kehidupan yang luar biasa, di mana kita akan mengalami berkat kemenangan yang luar biasa. Yang harus kita lakukan, dengar baik-baik Bapak Ibu. Mau hidup dalam proses Tuhan, mau hidup dalam prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, mau hidup di dalam kasih ilahi dari Tuhan. Amin. Saya percaya seluruh keluarga besar CWS Gatot Subroto Kota Medan akan mengalami perkenanan Tuhan yang luar biasa. Yang harus kita lakukan, ingat, tetaplah setia. Miliki kesetiaan itu. Bagaimana caranya? Mau hidup dalam proses Tuhan. Amin. Mau hidup dalam prinsip firman Tuhan. Dan yang ketiga, mau hidup dalam prinsip kasih ilahi. Tundukkan kepala, buka hati, izinkan Roh Kudus menjamah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Haleluya. 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 Bapa di dalam sorga, hamba berdoa dalam nama Yesus, meteraikan kebenaran firman Tuhan ini
kepada jemaat Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, memberkati setiap pribadi, sehingga pribadi kami memiliki kesetiaan yang luar biasa. Mampukan kami, tolong kami, untuk kami mau hidup di dalam proses Tuhan dengan prinsip kebenaran firman Allah, dan hidup dalam prinsip kasih ilahi. Berkati Bapak Gembala dan keluarga, seluruh staf pastoral dan seluruh jemaat CWS Gatot Subroto Kota Medan akan hidup di dalam kesetiaan yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur akan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu terima kasih. Pastor Daniel terima kasih buat kesempatannya. Sukses selalu, selalu sukses. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sikap mau diajar dan siap untuk belajar adalah nilai komitmen yang harus terbangun dalam gereja kita. Bersama saya Citra, kita akan menyaksikan dua CWS sepanjang minggu ini. Untuk ibadah online dapat bergabung di channel YouTube GSJ CWS Garsu dan Facebook GSJ CWS Garsu yang akan ditayangkan pukul 7 WIB, dan untuk ibadah Joy Kids yang akan ditayangkan pukul 9 WIB. Shalom jemaat CWS yang luar biasa, kami menginformasikan bagi jemaat yang membutuhkan informasi kegiatan gereja, permohonan doa, konseling, dan rema firman setiap hari, bisa menghubungi via WhatsApp ke call center GSJ CWS Garsu. Tuhan Yesus memberkati. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara non-tunai dengan mentransfer via bank melalui Bank BCA, Danamon, dan CIMB Niaga, dan dapat juga men-scan kode QR yang tertera pada layar Anda saat ini melalui aplikasi Dana, GoMobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, dan Timani. Dan tunai dengan cara memasukkan persembahan dan perpuluhan ke dalam amplop persembahan dan perpuluhan yang akan dibawa ke gereja pada minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info CWS panjang minggu ini. Tiba saatnya kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kebesaran-Mu Tuhan.
menundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Kami rasakan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Jeffrey Welan ya Bapa. Berkati hamba-Mu ya Tuhan Yesus, berkati pelayanannya Bapa, berkati rumah tangganya, berkati istri dan anaknya ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini lebih heran lagi Bapa, dimanapun dia melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, berikan kesehatan buat hamba-Mu ini Tuhan. Dijauhkan segala sakit penyakit ya Bapa, atau apapun yang melemahkan tubuh fisiknya Tuhan. Biarlah dia kuat, sehat di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gembala sidang kami di tempat ini, Pendeta Daniel Yakub ya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati Ibu Gembala dan James ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, lewat hamba-Mu nih Bapa, gereja kami Tuhan, dimuliakan Tuhan nama-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Segala visi misi gereja Tuhan yang Kau taruh Tuhan, bisa dijalankan Tuhan sesuai dengan visinya Tuhan Yesus. Berikan kesehatan buat hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Dijauhkan segala sakit penyakit atau apapun melemahkan tubuh fisiknya Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu sempurna ya Bapa, untuk gembala sidang kami Bapak Pendeta Daniel Yakub beserta keluarga dan anaknya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Engkau tahu Tuhan, kami masih beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing ya Bapa. Biarpun kami beribadah di rumah masing-masing ya Tuhan, kami merasakan ada Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Engkau membaharui hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah milik Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa untuk kota Medan Tuhan, di mana kami tinggal ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan untuk kota Medan Bapa. Engkau tahu Tuhan, virus COVID-19 ya Bapa belum hilang Tuhan di kota kami Bapa. Bahkan di negara kami Tuhan, di seluruh dunia Tuhan saat ini Tuhan. Mari Tuhan, turunlah belas kasihan-Mu Tuhan untuk kota Medan Bapa. Biarlah virus ini Tuhan berlalu Tuhan dari kota Medan ini Bapa. Dan kami merasakan sukacita daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Tuhan, berkati bangsa kami ini Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, buat para medis Tuhan, mereka yang di garda terdepan ya Tuhan, yang hari-hari ini Tuhan sudah banyak korban jiwa yang berjatuhan ya Bapa. Tolong ya Tuhan, turunlah belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengikuti anjuran protokol pemerintah ya Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan bisa diselamatkan Tuhan. Lewat protokol pemerintah ya Tuhan, kami jalankan dengan baik ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau berikan kesehatan buat para medis, para dokter Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang Kau pakai Tuhan Yesus. Biarlah mereka Tuhan Kau lindungi Tuhan. Kau pagari mereka Tuhan, pagar perlindungan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, virus COVID-19 ini Tuhan akan berlalu dari bangsa kami, akan berlalu dari dunia ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, semuanya ada waktunya ya Bapa, dan Kau akan menjawab setiap doa-doa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami
dan nama-Mu Tuhan dimuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur, dan tiba saatnya bagi kita untuk menerima doa berkat. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Kami Tuhan Yesus memberkati.